Perkenalkan, nama lengkap saya Yuanita Kristina Abdullah. Saya dari SMP Negeri 1 Atap Langau. Saya akan menceritakan cerita rakyat dengan judul Asal Mula Tanaman Ladang dari Pengorbanan Emak. Konon, pada zaman dahulu hiduplah 7 orang bersaudara. Mereka tinggal bersama dengan kedua orang tuanya di Pulau Adonara, tepatnya di Lubang Harura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur. Semenjak kecil, mereka sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tua. Untuk itu, Mahini selaku satu-satunya anak perempuan sekaligus si sulung mengasuh adik-adik. Ia memilih membujang demi kehidupan adik-adik. Waktu teruslah berlalu. Adik-adiknya tumbuh dewasa dan mulai memilih pasangan. Mereka hidup dengan bahagia. Mereka menggantungkan kehidupan mereka pada hasil buruan dan buah-buahan serta lainnya dari hutan. Pada suatu masa, bencana kelaparan melanda Harura dan sekitar. Kemarau panjang menyebabkan hutan tidak lagi menghasilkan makanan. Sungai-sungai menjadi kering. Binatang-binatang mati di kelaparan dan kehausan. Setiap hari, saudara-saudara Mahini pergi ke Mahini untuk meminta makanan. Hari demi hari teruslah berlalu. Persediaan makanan milik Mahini mulai menipis. Karena itu, ia meninggalkan rumah dan pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan di dalam. Namun, pencariannya sia-sia. Tak satu pun yang ia dapat untuk dijadikan makanan. Ialah lapar dan haus. Akhirnya, ia bersandar di sebuah pohon besar. Angin sepoi-sepoi membuatnya terlelap. Tiba-tiba, ada gemuruh disertai angin kencang yang membuatnya terbang. Ia gemetar ketakutan. Ketika hendak melarikan diri dari tempat itu, ada suara yang membuat Mahini menghentikan langkahnya. Suara itu berseru, "Mahini, anakku, keluhmu telah aku dengar. Aku akan membebaskan engkau bersama keluargamu dari malapetaka ini." Mahini memberanikan diri untuk bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya?" "Aku adalah suara yang sedang engkau dengar." Mahini memberanikan diri untuk bertanya kedua kalinya, "Apa yang harus aku lakukan?" "Anakku, kembalilah ke tempat ini besok pagi. Sebelum aku pergi, aku ingatkan pada engkau bahwa impianmu bersama saudara-saudaramu akan tercapai jika engkau memiliki keikhlasan." Mahini menjawab, "Segalanya akan aku lakukan walau harus mengorbankan nyawa sekalipun." "Baiklah anakku, aku pergi sekarang," kata sang suara. Mahini kembali penuh dengan semangat. Ia berharap waktu cepat berputar sehingga secepatnya ia bisa bertemu dengan suara itu lagi. Keesokan harinya ia kembali ke dalam hutan. Beberapa saat setelah ia tiba, terdengarlah gemuruh disertai angin kencang. Terjadilah percakapan antara Mahini dan suara itu lagi kedua kali. "Anakku, apakah engkau telah bersedia? Sudah aku katakan, apapun akan aku lakukan walau harus mengorbankan nyawa sekalipun."
yakni pengorbanan. Engkau harus mengorbankan nyawamu. Apakah engkau siap? Aku bersumpah, aku rela berkorban. Pertanyaan ini terulang sampai 3 kali dan Mahini pun mantap menjawab. Baiklah anakku, aku mengetahui keteguhanmu. Katakanlah pada saudara-saudaramu untuk mendirikan sebuah mesbah di tengah ladang itu. Pagi-pagi buta sebelum fajar menyingsing, darahmu harus sudah mengalir dari mesbah itu. Untuk itu, lehermu harus digorok. Saudara laki-laki sulung atau bungsu yang harus melakukannya. Aku pergi sekarang. Terima kasih suara yang agung. Aku akan melakukan segalanya yang engkau katakan. Sekembalinya dari hutan, Mahini memanggil saudara-saudaranya untuk menyampaikan kabar. Ketika menyampaikannya, semua saudaranya menolak. Tetapi Mahini terus mendesak hingga akhirnya mereka mengikutinya juga. Kesedihan mulai meliputi keluarga itu. Pada waktu yang telah ditentukan, setelah semuanya disiapkan, Mahini bersama saudara-saudaranya pergi ke ladang. Mereka mengelilingi mesbah. Mahini merebahkan diri di atas mesbah. Saudara laki-laki sulung tidak mampu melakukannya. Akhirnya, ia mengambil parang dan memberikan kepada saudaranya yang bungsu dengan keberanian, walau hati begitu lembut. Si bungsu menebas leher Mahini. Darah segarnya mengalir dan memenuhi setiap sudut dada. Setelah peristiwa itu terjadi, saudara-saudaranya kembali ke rumah. Mereka berkumpul di rumah besar penuh dengan kesedihan. Hujan pun mulai turun. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mahini, setelah 7 hari mereka ke ladang. Betapa terkejutnya mereka, seisi ladang sudah ditumbuhi berbagai tanaman seperti padi, jagung, jawau, dan lain sebagainya. Mereka langsung sujud menyampaikan syukur dan berjanji untuk membalas pengorbanan saudaranya Mahini dalam ritual berkebun, yakni membuka kebun hingga memanen hasilnya. Demikianlah cerita pengorbanan Mahini. Sekian dan terima kasih.